Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersyukur atas kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan yang boleh tetap kita rasakan bersama-sama sampai saat ini di dalam kehidupan kita. Kita akan mengawali kehidupan kita dengan sebuah perenungan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan, kebenaran kita untuk menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-123 sampai Mazmur 125. Kita akan melihat bagaimana pemazmur mengajak kita untuk terus mengenal Tuhan yang benar dan mempunyai pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Dan saya memberi tema pada pagi hari ini yaitu pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-123, pemazmur ini mengingatkan kita bagaimana kita terus boleh hidup di dalam pertolongan Tuhan yang boleh membuat kita kokoh dan teguh di dalam panggilan iman kita. Mungkin dalam kehidupan kita, bahkan akhir-akhir ini kita mungkin banyak tekanan hidup, kita mungkin banyak persoalan hidup yang mungkin membuat kita bisa menjadi orang yang kehilangan pengharapan akan pertolongan Tuhan. Tetapi kita boleh kembali menyadari kehidupan kita di hadapan Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin seringkali kita mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan apa yang kita anggap sesuatu yang mampu kita lakukan, sesuatu yang kita banggakan di dalam hidup ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa pertolongan Tuhan yang menjadikan kita menjadi orang yang hidupnya tulus menghadapi segala sesuatu dengan iman yang kuat di hadapan Tuhan, karena kita sungguh percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mungkin seringkali kita sebagai manusia yang lemah, kita seringkali meninggalkan Tuhan dan mempunyai pengharapan yang lain karena kita tidak kuat menghadapi kehidupan ini. Tetapi kita mau belajar dari Mazmur ini, dari pasalnya yang ke-123 sampai pasalnya yang ke-125. Di sini pemazmur mengajak kita mau melihat dan selalu memohon belas kasihan Tuhan, karena tidak ada kekuatan lain yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita selain kekuatan daripada Tuhan yang boleh memberikan kita untuk bertahan hidup, untuk bertahan di dalam menghadapi persoalan hidup, tantangan hidup yang harus kita lewati, dan kekuatan yang daripada Tuhan ya yang berkuasa di atas kehidupan kita. Ini yang perlu kita ingat, yang juga diingatkan oleh pemazmur untuk selalu mengajak kita untuk selalu hidup dalam ucapan syukur kita, hidup dalam puji-pujian kita akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami suatu kemenangan iman, suatu kemenangan pengharapan di dalam Tuhan, karena sungguh pertolongan kita hanya datangnya daripada Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana di situ di pasal 25 juga dikatakan aman dalam lindungan Tuhan. Ini kalau kita mengingat sebuah lagu ya, ada sebuah lagu yang mengatakan aman dalam lindungan Tuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, benarkah kita sudah bertahan di dalam dan berpengharapan di dalam pertolongan Tuhan dengan hati yang tulus untuk boleh menjalani segala sesuatu dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita mulai tetap percaya bahwa kekuatan Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan, mengogohkan iman kita untuk tidak goyah di dalam pengharapan kita akan Tuhan. Nah, di sini juga pemazmur mengajak kita di Mazmur pasal yang 25 membuat kita menjadi orang yang tidak takut dalam menjalani segala sesuatu, karena walaupun dikatakan dunia saat-saat ini digoncang oleh khususnya virus corona ya Bapak Ibu, menakutkan buat secara manusia, itu adalah hal yang sangat menakutkan. Tetapi pemazmur kembali mengingatkan kepada kita bahwa yang kita boleh andalkan, yang menjadi kekuatan dan dasar iman kita di dalam perjalanan hidup kita adalah di dalam Tuhan yang akan selalu menjadi pertolongan kita. Nah, kita melihat bahwa pertolongan itu, Tuhan itu boleh kita selalu ingat kebaikannya, karena Tuhan tetap memberikan kita sebuah pertolongan sampai pada kesudahan. Kita boleh melihat di dalam Matius 28 ayatnya 20, di situ dikatakan bahwa sampai kesudahan pun Tuhan tetap memberikan kita
melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pemazmur mengajak kita untuk kita menjalani hidup dengan optimis. Karena pengalaman hidup ini adalah hidup yang percaya, bukan melihat. Tetapi kita mau percaya di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, hidup kita bukan melihat, tetapi kita mau percaya bahwa hidup kita melangkah dengan iman. Kita mau berdiri dan mengandalkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kekuatan dan pertolongan Tuhanlah yang akan memimpin kita untuk terus berserah penuh kepadanya. Dan dikatakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, inilah yang boleh menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Boleh memberkati kehidupan kita, boleh memberi kita kekuatan, dan kita tetap boleh percaya dan bersyukur memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kekuatan kita datangnya dan pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Amin. Firman Tuhan boleh memberkati kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan biarlah Tuhan tetap menyertai, memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan.